Halo, selamat datang kembali di channel Tech Savvy. Di depan saya sudah ada sebuah handphone dengan harga 1,5 jutaan. Handphone ini bukan handphone Cina ya, tapi merupakan brand Jepang yaitu Sharp Aquos Air versi Jepang yang dibundling AO Mobile. Walaupun harganya 1,5 jutaan, handphone ini mempunyai spek luar biasa, bahkan sekelas dengan Galaxy Note 8. Penasaran apa saja isinya? Check it out. Ya, kita mulai dengan UI-nya. UI-nya sendiri simple, tidak terlalu banyak neko-neko di sini. Mirip dengan tampilan Google Stock ya. Tapi pada saat defaultnya Anda begitu menyalakan handphone ini, ketika habis di restart misalkan, dia nanti ada menu-menu dari bahasa Jepangnya yang bawaan daripada AO Mobile. Ini punya saya sudah saya hapus-hapusin menu yang dari Jepangnya, tinggal sisa satu ini yang belum bisa dihapus. Nah, untuk tampilannya sendiri mirip dengan Google Stock, mulai dari icon-iconnya, lalu tampilan-tampilan settingnya juga. Kita bisa swipe up untuk masuk ke menunya, lalu di setelannya juga sudah bahasa Indonesia yang punya saya. Di sini juga tampilannya mirip dengan Google Stock. Nah, lalu defaultnya OS Android untuk Aquos Air ini adalah Android Nougat. Tapi punya saya ini sudah diupdate sehingga dia sudah upgrade ke Android 9 atau Android Pie. Ya, sudah Android Pie. Ya, sekarang untuk speknya. Handphone ini memiliki spek yang cukup luar biasa ya dengan harga 1,5 jutaan. Di antaranya dia sudah 4G LTE dan support untuk operator smartphone, switch. Lalu dia juga sudah ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 835. Lalu dia juga sudah 5,3 inch dilengkapi layar signature daripada Sharp yaitu IXO display, di mana IXO display ini adalah layarnya itu IPS tapi konsumsi dayanya itu rendah, jadi tidak seperti IPS biasa. Dan ini sudah saya buktikan memang kalau kita bandingkan dengan handphone dengan layar IPS lain dengan baterai sekelas ini dan prosesor Snapdragon 835, handphone ini tergolong irit konsumsi dayanya. Lalu dia juga dilengkapi RAM 4GB, ROM 64GB, baterai 3160 mAh. Versi Androidnya defaultnya Android 7, sekarang sudah Android 9, sudah saya upgrade. Entah ini akan bisa di-upgrade lagi atau tidak, saya kurang tahu. Dia dilengkapi fingerprint, dilengkapi NFC, dan high-res audio. Dia juga memiliki kamera belakang 23 megapiksel dan kamera depan, kamera selfie-nya 16 megapiksel. Dilengkapi juga fast charging Qualcomm. Portnya sudah menggunakan USB Type-C. Dan yang paling menarik sekali adalah layarnya sudah support refresh rate tinggi, yaitu 120 Hz. Yang mana layar begini ini biasanya kita temui di flagship zaman sekarang ya. Sedangkan handphone ini sendiri keluarnya udah cukup lama sebenarnya. Jadi sangat menarik sekali. Bahkan pada saat saya bahas ini, kalau Anda bandingkan dengan handphone 4 jutaan seperti Realme 6 Pro, mereka sendiri hanya punya refresh rate 90 Hz. Sedangkan yang ini sudah 120 Hz, padahal ini handphone zaman dulu ya. Jadi sangat menarik sekali, nanti kita akan bahas, kita akan praktekkan untuk game. Ini saya rasa cukup menarik sekali ya dengan harganya yang hanya 1,5 juta. Saya akan coba game ringan Subway Surfer. Ya, ini adalah Subway Surfer. Nah, di sini ada pilihan dapat mengaktifkan tampilan kecepatan tinggi, yaitu refresh rate tinggi itu. Nah, ini bisa disetting, bisa dihidupkan kecepatan tingginya. Oke, ini di off saja. Ya.
touch-nya sangat enak ya. Ini sudah saya aktifkan mode refresh rate 120 Hz nya. Jadi dia defaultnya off, tapi dia bisa diaktifkan untuk game-game tertentu saja atau bisa selalu di on. Lancar ya untuk game Subway Surfer, lancar jaya, tidak ada patah-patah sama sekali ini. Oke, kita akan mengetes ke game selanjutnya yang lebih berat. Oke, kita akan lanjut di review game kedua yang paling mainstream sekali, yaitu Mobile Legends Bang Bang. Dimana di sini opsi pengaturan sangat tinggi atau biasanya disebut ultra tidak terdapat ya di sini, entah karena dukungan software daripada Mobile Legends sendiri belum mendukung atau bagaimana, ini belum bisa diaktifasi ya yang sangat tingginya. Tapi mode high frame rate sudah bisa dan optimalisasi FPS sudah bisa. Nanti kita akan coba play. Ya oke, ini kita sudah main di gameplaynya, smooth ya. Karakter saya belum keluar karena patch-nya belum selesai, tapi smooth gerakannya. Touch-nya juga sangat sensitif. Untuk game ini pada settingan tadi maksimal, belum bisa ke setting ultra ya. Tapi untuk settingan ini sangat lancar, tidak ada patah-patah atau gangguan selama bermain game. Tinggal disesuaikan dengan jaringannya. Oke, game selanjutnya yang akan kita review adalah Black and Soul Revolution, bukan PUBG ya. Game ini salah satu game yang baru keluar dan memiliki grafik yang cukup tinggi ya. Dan game ini juga harus dimainkan di handphone-handphone yang speknya tinggi. Beberapa handphone mid-range zaman sekarang ini kewalahan main game ini. Karena itu saya akan coba di Aquos Air ini, karena game ini juga sudah Unreal Engine 4 ya, sama dengan PUBG, bahkan kalau menurut saya ini lebih berat sedikit gitu. Ya, mari kita coba. Coba fight ya, biar kelihatan apakah dia patah-patah atau tidak. Kita lihat dulu settingannya. Oke, settingan defaultnya adalah high ya. Bisa lihat settingan defaultnya high. Sekarang kita coba naikkan ke settingan paling mentok, very high ya, very high. Di sini frame rate juga mentok. Ya, kita coba. Ini settingan mentok dengan frame rate juga mentok juga, ini maksimal. Dan coba masuk dungeon. Ada sedikit frame drop ya. Ini ketika musuhnya ngumpul semua ini jadi satu, di sini ada sedikit frame drop, ada patah-patah rasa sedikit. Tapi overall sih untuk game ini masih lancar. Cuman ada sedikit frame drop aja. Ini
settingan paling mentok. Nanti kita akan coba di settingan yang dianjurkan oleh game ini, yaitu high, bukan very high. Oke, sekarang kita ubah ke settingan yang direkomendasikan, yaitu high. Kita akan coba ke dungeon lagi. Ya, kali ini tidak ada airdrop ya. Dengan settingan high, si Aquos Air ini lancar jaya sekali nih, smooth. Jadi memang ini settingan yang direkomendasikan oleh game ini tepat ya. Settingan very high tadi dia masih lancar juga, tapi ada frame drop. Ada sedikit ya, patah sedikit lah. Nggak parah sih, masih playable, tapi ada sedikit cedera-cederanya. Nah, ini dengan settingan high sangat lancar sekali ini. Oke, itu saja review gaming daripada Aquos Air. Terbukti cukup tangguh ya. Game Blade & Soul ini yang cukup berat ini bisa dia handle dengan settingan yang very high juga tadi masih kuat, cuman kurang nyaman aja mainnya. Nah, di high ini sangat nyaman sekali mainnya. Oke, kita akan lanjut ke review kamera dan fitur lainnya. Bahas fitur lain di handphone Sharp Aquos Air ini. Di setelan Anda bisa lihat ya bahwa handphone ini sudah ada NFC-nya. Ya, ada NFC. Lalu Bluetooth yang dia pakai juga sudah versi 5. Nah, lalu Anda bisa lihat fitur unggulan daripada si Aquos ini di menu fungsi praktis Aquos. Nah, di sini ada berbagai macam fitur unggulannya, ada tampilan berkecepatan tinggi. Ini ada yang saya maksud tadi, refresh rate tinggi. Jadi dia bisa mengaktifkan refresh rate 120 Hz di sini. Settingannya bisa diaktifkan untuk game-game tertentu, aplikasi tertentu bisa, atau dinonaktifkan juga bisa. Lalu di sini ada pengaturan sidik jari dan sebagainya. Ada auto sleep. Nah, sekarang kita akan coba kamera daripada Sharp Aquos Air ini. Untuk hasil kameranya sebagai berikut. Untuk perekaman video dengan menggunakan resolusi Full HD dengan stabilization di on. Ya, ini mempunyai IIS ya, jadi ada stabilizationnya. Ya, bagaimana hasilnya menurut Anda? Kan kita menggunakan resolusi 4K. Ya, stabilisasinya juga bisa di on. Ini posisi on, resolusi 4K. Perekaman kamera depan daripada Sharp Aquos Air menggunakan kamera selfie-nya. Backlight ini. Nah, oke, bagaimana hasilnya? Oke, kita sampai di tahap kesimpulan. Bagaimana Sharp Aquos Air ini? Apakah worth it atau tidak? Kalau menurut saya, jika kamu bukanlah tipe orang yang memperdulikan masalah garansi, resmi atau tidak, ini sangat worth it. 1,5 juta kamu bisa dapat handphone dengan spek setingkat handphone 3 jutaan yang ada di Indonesia ya. Snapdragon 835, lalu dia sudah ada NFC, build quality-nya baik, layarnya bagus, kameranya juga cukup bisa diandalkan. Handphone ini bisa jadi opsi kamu yang budgetnya terbatas tapi ingin handphone yang bisa gaming, game-game berat. Ini bisa kamu andalkan. Dan handphone ini juga karena sudah diaktifasi sebelum blokir email,
di Indonesia, jadi handphone ini bisa tetap menggunakan operator Indonesia. Buktinya saya keluar sinyalnya. Saran saya, jika kamu ingin beli handphone ini, pastikan handphone tersebut sudah diaktifasi oleh si sellernya sebelum pemblokiran email kemarin ya, tanggal 18 April itu. Kalau misalkan sudah diaktifasi dan sudah pernah menggunakan SIM card Indonesia, handphone ini aman ya. Oke, itu saja kesimpulan saya dari Shark Aquos Air ini. Buat kamu yang tertarik untuk membeli mungkin bekas review ini, linknya ada di bawah. Jangan lupa like dan subscribe Tech Savvy, dan sampai ketemu di video kita yang akan datang. Bye.